Nah mau saya, kita jadwalin setiap Sabtu kita bikin acara di RDAY mulainya jam 7. Walaupun saya datangnya telat, nggak apa-apa karena kan saya malamnya kan pulangnya pagi tadi. Malam jam berapa tuh? Jam 11. Sampai di rumah belum ngobrol. Baru tidur jam 1, setengah 2. Nah mau saya, Mbak Nadia dibuka dulu sama Mbak Nadia. Sama ditemenin sama Haji Marco. Nah mau saya, Bapak dan Ibu, utangnya harus lunas. Amin. Utangnya harus lunas. Amin. Nah, karena utangnya lunas butuh konsen untuk meraktekin ilmu RDAY, jadi Bapak dan Ibu harus butuh ketenangan. Nah, Mbak Nadia khusus ngajarin ilmu RDAY yang kita nggak live. Sekitar 1 jam sampai 2 jam. Dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 9. Ilmu apa sih Pak Haji yang diajarin Mbak Nadia? Sesuai dengan pengalaman Mbak Nadia. Mbak Nadia dulu punya kartu kredit 17. Punya pinjolnya Mbak Nadia 40. Suaminya punya pinjol 60. Nah mau saya, kita belajar yang tidak di live. Nggak apa-apa kan nggak di live? Khusus yang hadir aja. Makanya Bapak dan Ibu kalau memang urgent, paksain deh hadir. Apa sih Pak Haji ilmunya yang tadi saya bilang? Apa tuh? Cara menaklukkan debt collector. Cara menaklukkan debt collector. Ada ilmunya? Ada. Emang di luar RDAY nggak ada ilmu gitu Pak Haji? Nggak ada. Coba Bapak lihat. Cara menaklukkan debt collector nggak ada. Kebanyakan berkaitan dengan hutang atau riba. Enggak lah kayak gitu mah. Di buku-buku juga banyak. Banyak nggak di buku-buku? Di YouTube, di TikTok banyak nggak? Banyak. Ini kita yang tidak ada di YouTube dan yang tidak ada di TikTok. Apa namanya? Menaklukkan debt collector. Jadi nanti kalau ini udah viral, pasti viral kan menaklukkan debt collector. Jadi Bapak dan Ibu yang ikut pelatihan di sini, di belakang pintu di luar sana itu berjejer debt collector. Betul gak? Jangan ngomong betul. Enggak. Jangan, kan ucapan adalah doa. Jangan. Soalnya debt collector nonton nih. Jadi kita punya ilmu pamungkas, ilmu jitu, cara menaklukkan debt collector. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu pesertanya, otomatis pasti debt collector juga pengen tahu ilmu apa nih yang diajari MRDAY. Pasti. Betul gak? Nah nanti peserta kita bagi 2. Ini peserta RDAY, ini peserta debt collector. Kah? Jangan. Apa ntarnya? Bahaya. Oh ya. Ya ntar kita pisahin, tandain. Kalau memang peserta RDAY pakai kepala ikat merah putih, yang debt collector pakai peci putih. Ini udah live belum Juan? Udah live. Udah live. Nah, mau saya Pak, hampir sebagian kita nih teman-teman RDAY pastilah kita punya hutang, tapi untuk membayarnya kita belum dikasih kesempatan atau kemampuan sama Allah. Nah, caranya coba kita paksain gimana caranya Bapak dan Ibu kita belajar dengan tenang, tapi tidak diintip, tidak didengar sama
musuh kita. Karena musuh kita adalah wah. Kita bikin perang terbuka mah nih debt collector. Ya, jadi kita, karena saya kan tadi malam pulang malam terus ngobrol lagi, akhirnya tidur baru jam 2. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu datangnya lebih awal jam 7 atau setengah 8, nanti dimulai sama Mbak Nadia sama Pak Haji Marco ya. Nggak apa-apa, tadi saya udah ngobrol. Nah, pelan-pelan nanti saya lobby, Mbak ajarin dong cara menghindari debt collector. Dan nanti yang pamungkasnya ada ilmunya lagi, cara kita hilang dari debt collector. Hah? Soalnya kalau Bapak dan Ibu lagi sholat, teleponnya bunyi dari debt collector, nggak fokus. Bapak dan Ibu lagi ibadah, dengar suara motor berhenti mati di depan rumah, fokus gak? Gak fokus. Hah? Oh, deg-deg plus. Baru denger istilah deg-deg plus. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu lagi ibadah, dengar suara motor berhenti aja di depan rumah, itu kita langsung dari jantungnya di atas langsung turun ke alat kelamin, kita tarik lagi. Nah, mau saya itu ada ilmunya, gimana caranya biar debt collector nggak datang dulu ke rumah, Bapak dan Ibu fokus ibadah kepada Allah. Nah, ketiga, gimana caranya, ilmunya nanti Mbak Nadia sama Pak Haji Marco ngajarin. Setelah Bapak dan Ibu menghindar dari debt collector atau debt collectornya nggak datang, dan Ibu dan Bapak fokus meraktekin ilmu RDAY. Nah, saya mau ilmu yang terakhir, yang pamungkas, paling pamungkas, yaitu apa? Ilmu terkabul. Harus. Jangan Bapak dan Ibu menghindari hutang yang nggak dikejar debt collector, terus sampai tua itu utang nggak terlunasi. Saya nggak mau, harus terlunasi supaya nanti kita meninggal nggak bawa utang, ya kan? Mau gak gitu? Maunya saya gitu. Jadi itu. Nah, saya nanti lobby Mbak Nadia sama lobby Haji Marco. Target ini kalau bisa, kan saya nggak hafal nih utang Bapak dan Ibu jumlahnya berapa. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih besar. Nah, mau saya, kita random aja. Paksain Bapak dan Ibu luangin waktu setiap hari Sabtu bisa hadir di sini. Paksain. Misalkan Bapak dan Ibu belum mudeng, jangan nanya sama sebelah. Takutnya nanti sebelahnya kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Kalau memang Bapak dan Ibu nggak mudeng, besok ulangi lagi, kan Mbak Nadia ngajarin lagi. Atau dilihat di YouTube, tapi kan nggak ada di live. Jadi ya besok datang aja. Oh, nggak puas? Ibu nggak puas, saya lemas. Katanya Pak, Ibu nggak puas kalau nggak kesini. Saya lebih lemes lagi kalau Ibu nggak datang. Nah, tadi malam saya udah ngobrol sama Mama, ini Ibu, mbaknya, sama suami tercinta sama putrinya. Jadi gini, saya mau yang hadir di sini ataupun yang nggak hadir di sini, paksain di 2026 harus bisa berangkat haji. Sekeluarga, suami istri, biar nanti kita tawaf sambil tuntunan. Bisa? Ya, misalkan Bapak dan Ibu belanja di mana,
di Mekah atau di Madinah beli kurma atau itu sambil tuntunan kalau kita pasangan. Saya nggak mau bapak dan ibu sendiri, saya maunya pasangan, harus pasangan. Enaknya kalau pasangan luar biasa. Nanti ijabnya pasangan, kan nanti kita bikin kelas sendiri, grup sendiri, khusus yang nggak punya pasangan kita bikin grup sendiri. Yang laki-laki diwakili sama Pak Mail, yang perempuan diwakili sama Ibu Sarip sama Rican. Nanti kita bikin grup. Jadi buat ibu-ibu yang nggak punya pasangan daftar di Ibu Sarip sama Rican. Buat bapak-bapak yang nggak punya pasangan daftar sama Pak Mail. Nanti kita ijabnya di bawah di kandang kebo bule. Ada caranya, Bu. Dulu kan Mbak Nadia kan nggak punya pasangan waktu hadir di sini. Nah, alhamdulillah sekarang dia punya pasangan. Atau kita tanya pakarnya nih, mbaknya. Penghulunya Pak Haji. Pokoknya saya mau dan saya sabdain harus 2026 yang hadir di sini dan yang nonton YouTube harus berangkat haji. Amin. Visanya visa furoda. Amin. Saya nggak mau ONH reguler, nggak mau. Saya nggak mau ONH reguler, nggak mau. Saya maunya ONH visa furoda. Daftarnya tanggal 28 Februari. Berangkatnya tanggal 29 Mei. Visanya harus furoda. Kenapa sih Pak Haji visa furoda? Daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan istri saya berangkat. Anak saya berangkat bareng Ivan Gunawan. Bayarnya hari itu, bulan itu, tahun itu 2025. Tanggal 28 Februari. Istri saya berangkat juga tahun 2025. Nah, saya mau anak-anak yatim juga umroh dan bapak dan ibu berangkat haji. Amin. Coba bapak dan ibu kalau ikut pelatihan atau seminar di tempat lain, ada gak pembicaranya yang maksain harus berangkat haji 2026? Ada gak? Gak ada. Gak ada. Di sini ada. Jadi sepakat ya. Pak Haji, gimana mau berangkat haji 2026? Orang sekarang saya masih ada hutang. Kan nanti kita belajar bareng, kelas bareng. Jadi nanti kita bikin grup. Yang utangnya 10 juta duduknya di depan. Yang utangnya 100 juta, nah makin utangnya gede makin ke belakang. Hah? Nah? Oh, yang gede di depan. Pokoknya gini, kalau ibu-ibu yang di depan sesuai dengan neneknya. Yang nenek-nenek besar di depan. Yang udah rata di belakang. Ya kan kalau yang rata pasti usianya 50 tahun ke atas kan. Belakang lah. Oh iya. Jadi sepakat nanti badan ibu jangan cemburu yang nggak datang karena rumahnya jauh. Jangan. Paksain. Karena saya juga bilang sama Mbak Nadia, Mbak, biar kita nggak ada kecemburuan sama debt collector. Bisa nggak kita nggak live? Iya deh Pak Haji, kita nggak live. Nah jadi supaya debt collectornya nggak cemburu, nggak apa-apa kan? Iya. Ya, jadi bapak dan ibu sepakat ya. Kedua, saya mau bapak dan ibu yakinin benar di 2026 pasti berangkat haji. Gitu. Kok begitu Pak Haji? Karena saya bilang, kan istri saya bilang, Pak, katanya visa furoda nggak terbit, Pak. Kata siapa? Itu coba Papa lihat, nggak ada yang pada keluar tuh visa furoda. Kamu pasti berangkat, saya bilang gitu. Mama pasti berangkat. Anak saya bilang, Pak,
Dengar-dengar Visa Furoda pasti berangkat. Saya yakinin terus. Tanggal 29 Mei berangkat istri saya berserta putra saya tercinta yang namanya Fauji, yang suka saya jadiin testimoni. Punya mobil Robicon namanya Fauji. Berangkat tuh berdua. Pas saya anterin di bandara, berbarengan sama 39 artis. Salah satunya ada Ivan Gunawan, ada Surya. Pas saya lihat travelnya sama, cuma satu travelnya, Maktur, tidak ada travel lain. Nah, mau saya, kita sepakat, bukan kita promosi, kita RDAY, nanti Bapak dan Ibu pakai Visa Furoda, kita pakai travelnya satu aja, Maktur aja, setuju gak? Pak Haji, nanti kalau duitnya kurang gimana? Untuk yang perempuan ditalangin sama Sari Pamarican, yang laki-laki sama Ismail Travel. Enaknya apa sih Pak Haji kalau kita berangkat haji bareng? Kita kan sering ketemu bareng nih. Nanti kita berangkat ketemu di bandara bareng lagi. Mama. Oh iya. Gitu, jadi kita kan kompak. Hotelnya bareng. Berapa hari Pak Haji? Kita sepakat ambil yang 26 hari aja. Agak lamaan biar nanti Bapak dan Ibu ngambil apa tuh kalau sholat di Madinah 9 hari namanya? Arba'in ya. Biar kita bareng di hotel, makan bareng. Jadi kita jamaah RDAY. Iya, seneng nggak? Iya. Pak Haji boleh gak saya bawa anak sama mantu? Boleh, masa nggak boleh? Boleh lah. Sekeluarga asal nggak malu ya. Boleh. Anak, mantu, cucu bawa. Kan cair 10 miliar. Pak Haji berapa sih bayarnya? Cuma 1 miliar. Visa Furoda cuma 1 miliar, pakai Maktur 1 miliar. Masih ada lebih 9. Kan masih ada lebih 9 miliar. Kalau yang suami istri, anaknya 1 yang dibawa, kan masih ada sisa 7 miliar. Balikin lagi ke saya. Pak, Bu, saya mau di tahun ini, minimal di bulan ini, saya mau paksain ilmu RDAY, dipraktekin ilmu Allah, wasilahnya ilmu RDAY dipraktekin. Salah satunya apa sih Pak Haji? Ya itu tadi. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksa baca Quran. Nah kalau Bapak dan Ibu saya sabdain sebulan cair 10 miliar, berarti kan nanti sampai kita pembayaran bulan Februari kan masih ada 7 bulan. 70 miliar. Bapak dan Ibu udah angkat sekeluarga, maksudnya nggak bisa. Saya mau sebelum Bapak dan Ibu berangkat haji di tahun 2026, saya mau Bapak dan Ibu harus pindah ke rumah yang baru dulu. Rumahnya harus 1000 meter. Mobilnya udah harus parkir Pajero sama Fortuner baru. Biar nanti kalau nganterin ke bandara nggak malu-maluin. Ini mau berangkat haji naik Grab. Jangan ya. Malu saya. Ibu yang meraktekin tapi saya yang malu. Nggak mau. Saya maunya sebelum berangkat haji tahun 2026, Bapak dan Ibu harus pindah ke rumah yang baru. Maunya saya kalau bisa 1000 meter. Ada kolam renangnya. Ada kolam ikannya. Tuh. Harus. Pasti ya. Yakin nggak? Iya. Kenapa sih Pak Haji yang dibangun seperti itu? Karena ayatnya kan udah jelas. Malam aku rubah jadi siang kata Allah. Siang aku rubah jadi malam kata Allah. Aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosok ngasih rumah 1000 meter nggak bisa? Bisa? Mosok kasih kolam renang rumahnya nggak bisa?
Pak Haji, kenapa sih Pak Haji ngomongnya rumahnya 1000 meter mulu? Karena nanti kalau bapak dan ibu nikahin anak, kita kalau keluarga besar datang, nginepnya di situ, nggak nginep di penginapan atau di hotel. 1000 meter, kenapa sih Pak Haji kok udah planningnya jauh? Karena saya udah meraktekin di 2023. Alhamdulillah rumah kita 1000 meter, nikahin anak saya tahun 2023. Keluarga ngumpul di situ semua. Coba kalau saya nikahin di 2022 atau 2021. Belum ada lah. Nah, saya paksain. Kalau saya bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Amin. Jadi nanti rumahnya 1000. Kalau Haji Marco rumahnya berapa meter? 700 meter. Haji Marco rumahnya 700 meter. Jadi Bapak dan Ibu, saya maunya 1000 meter. Kalau Haji Marco kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Saya mau Bapak dan Ibu kontrakannya 100 pintu. Kalau Haji Marco rukonya berapa? 15. Saya mau Bapak dan Ibu rukonya 100 pintu. Biar apa sih Pak Haji punya kontrakan 100 pintu sama ruko 100 pintu? Biar Bapak dan Ibu di hari tuanya punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi Bapak dan Ibu di hari tua tidak ngandelin anak dan mantu dan cucu. Jadi Bapak dan Ibu dilihat sama besan, gagah dah, power. Jadi anak modalin, mantu modalin. Jadi Bapak dan Ibu nggak diles-iles sama mantu. Kok Pak Haji gitu? Emang mesti begitu? Harus. Jadi Bapak dan Ibu paksain ilmunya Allah, wasilahnya RDAY, praktekin. Bisa? Ilmu pamungkas RDAY apa aja coba kalau masih ingat? Bangun jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, paksain baca Quran. Baca Qurannya berapa? 12 juz. Sholat tobatnya berapa kali? 68 kali. Dari maghrib sampai isya berapa? 18. Sisanya dicicil ya. Sifat 18 nggak boleh ada. Rata-rata Bapak dan Ibu sifat 18 yang dominan yang mana? Mikir. Apalagi? Ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, cerewet, semua. Kirain gak semua. Itu mah semua. Udah hilang separoh. Oh, udah hilang separoh. Nah, mau saya nih Pak, saya mau di awal Agustus harus cair 10 miliar. Bisa gak di bulan Juli ini paksain. Sifat 18 mulai nggak ada. Bisa. Ini di bulan Juli. Bisa. Tinggal berapa hari lagi? Sekarang tanggal 12. Berapa hari lagi? 2 minggu kayaknya Pak, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. 2 minggu kali 24 jam, masih panjang. Bisa gak? Pokoknya kita kasih sayembara aja. Yang bisa ngilangin sifat 18, saya kasih 100 juta. Mau gak? Ambilin duit 100 juta. Ambil 100 juta. Segepok. Bukan, itu mah nggak 100 juta. Oh ini. Sepakat? Di bulan Juli harus paksain bisa kepada putus. Berarti Itu Pak Marco mau masukin kantong nggak bisa tuh Pak. Pak Haji mau masukin kantong nggak bisa tuh. Oh iya. Jadi sepakat
di bulan Juli yang bisa ngilangin sifat 18, saya kasih tunai 100 juta bonus. Mau gak? Bebas siapa aja, misalkan ada 60 orang, ya 60 kali 100. Nggak hanya satu, bukan. Misalkan ada yang hadir nih ada 100 yang bisa ngilangin sifat 18, ya udah kita kasih. Kok Pak Haji baik banget? Saya baik banget Pak, karena saya lagi memang cari tumbal. Apa artinya 6 miliar? Iya. Jadi maunya saya di bulan Agustus tanggal 1 harus ada yang cair 10 miliar. Kendalanya memang kalau baca Quran dipaksain pasti bisa lah. Tapi memang yang sulit emang sifat 18. Makanya saya lihat wajah-wajah Bapak dan Ibu kan butuh perangsang. Dia perangsang, apa namanya sih? Iming-iming. Jadi jatuhnya ke perangsang ya Pak? Iming-iming. Kalau sama Haji Amarko, emeng-emeng. Emeng-emeng. Doping. Ya, nanti perwakilan ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kalau memang sifat 18 udah nggak ada, Bapak dan Ibu maju. Pak Haji, saya sifat 18 udah nggak ada. Ya. Nanti kan bisa dinilai. Yang bisa nilai? Iya orang lain, betul. Jadi kita nggak bisa, kalau kita nggak bisa lah. Nah jadi saya dengan senang hati, bukan dengan berat hati loh, dengan senang hati mau kasih Bapak dan Ibu hadiah 100 juta sifat 18. Mulai kapan Pak Haji? Sekarang. Pak Haji, kalau misalkan saya nggak sampai tanggal 31 Juli, misalkan tanggal 25 saya udah nggak punya sifat 18, boleh gak saya minta hadiahnya? Boleh. Boleh gak kalau nanti pas tanggal 15, sekarang tanggal 12, tanggal 15 saya minta hadiahnya? Boleh, maksudnya nggak boleh? Boleh. Habis Boleh. itu tanggal 16 mulai lagi. Mulai lagi. Diulang lagi sifat 18 nya lagi ya. Ya. Oke, sepakat? Ini berapa nilainya? 100 juta ya? Nggak kecil kan? Nggak besar juga kan? Cukup lah ya. Cukup ya. Lebih dari cukup ya. Oke. Iya betul. Iya. Hah? Ada yang sifat 18 hari ini nggak ada? Ada. Kasih sekarang. Oh iya, beres tadi kasih ya. Kita juga lagi nyari tumbal hari ini. Dua aja. Satu buat stop kontak. Dekat stop kontak. Oke, kita sepakat ya. Sifat 18 kalau memang Bapak dan Ibu nggak bisa di bulan Juli ngilangin, saya kasih kelonggaran di bulan Agustus masih boleh. Kalau memang berat banget karena aduh orang rumah Pak Haji kasih saya kelonggaran, ya udah bulan September masih boleh. Terus cara ngecek sifat 18 nggak ada di diri kita. Caranya Bapak dan Ibu longok di alat kelamin. Kalau alat kelaminnya hilang, berarti hilang. Ada nanti keajaiban. Kan nanti ada tekniknya. Kalau Bapak dan Ibu dikasih tahu sekarang, Bapak dan Ibu ngilangin tandanya. Ada jurinya. Ya. Oke, sepakat 100 juta ya. Sifat 18 ya. Bulan ini maunya saya. Sepakat di 2026 kita berangkat haji bareng-bareng.
Visanya visa Furoda. Berangkatnya pakai travelnya Maktur. Ketemu di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Keberangkatan 3A keberangkatan. Kita ketemu di situ. Di situ ada cafe Starbucks, kita ngumpul di situ. Ya, sepakat ya. Berangkatnya dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di keberangkatan yang paling atas. Bisa? Deal 100 juta.